Tapi selama menjalani proses hijrah ini, kan orang pasti hidup ada pahit ada manis. Ada. Iya kan? Apa yang dirasakan pahitnya ketika menjalani proses hijrah? Gini, apa namanya? Kalau misalkan di awal-awal waktu itu udah pasti ada misalkan kayak zaman dulu itu kan kita panggungan apa aja kita terima ya. Iya. Gitu. Nah, ini pas banget pas waktu awal-awal ada sekitar 20 titik Solo karir nih ya. Iya, ini solo karir. 20 titik panggungan. Panggungan ini sponsornya minuman keras. Okay. Minuman keras gitu. Awalnya ragu nih, kirimin dong profile. Udah kirimin profile nih. Terus tapi hati ini nggak tenang nih. Waduh, ini kalau misalkan gua jalanin ini dapat dosanya. Duitnya haram nih sebenarnya. Oke. Tapi kalau diambil pulang-pulang dapat mobil baru. Ayo. Dilema nih. Lo. Dilema kan? Waduh, gimana ya? Akhirnya seharian itu dari siang ke malam itu mikir. Akhirnya nggak jadi diambil. Tiba-tiba malamnya itu langsung WhatsAppin temen. Bro, sorry ya, ternyata jadwal yang lu kasih tabrakan semua. Kan gak masuk di akal. Okay. Ternyata gue cek sama manajemen nih, ternyata jadwal kita tabrakan semua, jadi gue nggak bisa ambil ini. Nolak alus. Ya dia sih nggak nanya kenapa, dia coba oh ya udah dah nggak apa-apa. Udah selesai. Gitu. Dan tapi setelah itu hati jadi tenang banget. Gitu. Lega ya. Dan semenjak itu tuh udah janji sih sama diri sendiri. Apapun itu nanti panggungan ke depannya tidak akan pernah mau ngambil lagi yang dengan sponsor yang berbau minuman keras. Gitu. Dan tidak mau juga main di klub tapi yang bayar klubnya. Karena klubnya jual minuman keras juga. Oke. Gitu. Kalau ada sponsor lain boleh deh main di klub. Gitu tadinya. Tapi sampai detik ini udah nggak pernah dikasih lagi yang berbau gitu. Udah nggak pernah ada. Sama sekali tidak pernah ada manggung di klub. Tidak ada lagi yang berbau minuman keras gitu. Dan semuanya digantikan dengan hal yang lebih baik dan malah lebih banyak. Lebih positif ya. Lebih positif gitu. Sekarang, Jadi buat teman-teman sih maksudnya nggak usah takut lah ya sebenarnya untuk berubah gitu. Berubah ke arah yang lebih baik ya gitu. Kita nggak usah ngomongin agama misalkan di sini nih. Merubah ke arah yang lebih baik itu pasti konsekuensinya itu di awal-awal terasa agak berat sih memang. Karena ada kebiasaan yang kita lakuin dan kita sudah tidak lakukan lagi. Kita tinggalin gitu. Tapi apa yang kita tinggalin itu akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Dan itu pasti. Tapi butuh waktu. Ya butuh waktunya itu tergantung mindset kita lagi. Nah, tapi momentum yang dirasain pahit banget, yang berasa pahit banget tuh ketika hijrah apa? Tadi kan udah paling teman-teman ya cancel acara ya itu oke lah. Tapi yang pahit banget, berasa terpukul banget tuh kayak teman-teman kehilangan teman-teman. Untuk sementara waktu kehilangan waktu itu. Kenapa? Karena mereka awas lu, ntar lu jadi ekstrim lu. Ntar lu begini lu udah nembun jenggot lu. Udah wah macam-macam deh udah ngomong itu. Terus kita bilang, gue masih anak motor men. Tuh, bareng sama Edwin nih. Iya. Kita punya klub motor namanya Ahoy Geboy kan. Iya. Gitu. Gue nih masih main motor. Style gue tuh masih sama dengan lu semua. Gue masih pakai jaket kulit, jaket motor, masih pakai boots. Tidak ada yang berubah dari gue gitu. Cuma maksudnya memang ada hal-hal yang dulu biasa kita lakukan, gue sudah tidak lakukan. Cuma di part itu doang. Nah akhirnya teman-teman nih pada menghilang kan. Yang kita biasa main di klub, pergi ke klub sama mereka. Gak asik nih. Udah gak asik lu segala macam gini. Cuma waktu itu Anda berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak ada permasalahan dengan itu gitu. Nah dan sekarang mereka yang dulu bilang gak asik, mereka udah hijrah juga sekarang. Mestinya lu samperin lagi. Lu gak asik lu sekarang. Gantian. Jadi ada satu orang sahabat, artis juga, cuma Anda nggak mau nyebutin namanya siapa, cewek tapi dibilang, lu kan orangnya kayak begini-begini nih, sama kita kan begini segala macam, wah gitu asik banget lu gini. Sekarang kita nih udah kayak sama lu nih udah kayak ngerasa jauh nih. Terus saya bilang, gua nggak jauh sama lu sebenarnya. Cuma memang ada ya misalkan kayak kita nongkrong di mana segala macam, gue memang udah nggak bisa sekarang gitu. Bukan apa-apa, gue juga udah nggak suka dengan hal yang seperti itu. Tanpa adanya hijrah ini pun sebenarnya mungkin gue akan berkurang dengan sendirinya. Berkurang juga karena udah mulai bosan dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu mulu setiap hari gitu.
Faktor U nih biasanya. Karena gak ada gunanya gitu. Nah akhirnya sekarang ini teman udah pakai hijab. Oh ya? Terus akhirnya ada bilang gini, cie katanya dulu ekstrem. Sekarang situ yang jilbabannya, wah ngomong agama mulu sekarang di Instagram itu. Ketawa aja dia kan, wah parah lu katanya. Wah, lu ketulah lu sekarang, tapi ketulah yang baik. Ketulah yang baik. Ketulah yang baik gitu. mah nggak apa-apa. Cuma dong. kan sebenarnya gini, poinnya adalah orang tuh suka faktor U tuh katanya ketawain tuh faktor U. Nah jadi gini maksudnya poin utama dari hijrah itu kan sebenarnya bukannya apa-apa ya. Itu kan sebenarnya kita memperbaiki hubungan kita sama Allah sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi bukan hal yang lain-lain sih. Jadi kalau ada orang bilang, oh hijrah itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kalau menurut Anda sih enggak ya. Hijrah itu adalah kita memperbaiki hubungan kita sama pemilik alam semesta ini. Oke. Gitu. Jadi Habluminallahnya ya. habluminallahnya akan ada orang bilang, ya tapi lu habluminanasnya juga harus dong. Gitu. Cuma ada poin di sini di mana ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh umat manusia. Oke. Gitu. Terus ketika kita memperbaiki sholat kita, maka sholat kita akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Gitu. Dan itu memang bukan cuma sekedar kata-kata gitu.